Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai bagi orang-orang yang senang bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala-pahala bagi mereka yang mencintai sedekah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, "Ittaqun naru walau bisyiki tamaratin. Fa in lam tajidu bi kalimatin thayyibatin." Yang artinya, "Ittaqun naru walau bisyiki tamaratin." Lindungilah diri kamu dari api neraka walau hanya dengan sedekah, hanya segenggam kurma. Dan apabila kamu tidak menemukannya, maka hanya cukup dengan mengucapkan perkataan yang baik. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah walaupun hanya sedikit apapun yang kita punya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbagi dengan orang lain. Misalkan seperti di sini, santri-santri di sini, tapi kan kita tidak punya uang untuk sedekah, tidak punya. Gimana kita mau bersedekah sama orang lain sedangkan kita aja kekurangan? Ada yang pernah begitu? Ada. Apakah sedekah itu hanya dengan harta, hanya cukup dengan uang, hanya cukup dengan makanan? Tidak. Sedekah itu bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan ucapan yang indah yang menyenangkan hati orang lain, dan bisa dengan senyuman. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sedekah itu tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan makanan, tapi sedekah itu bisa dengan tenaga kita, semampu kita, bisa dengan senyuman kita kepada orang lain, bisa dengan ucapan yang baik kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa bersedekah kepada sesama kita. Rasulullah SAW telah bersabda dan dihususkan untuk umat-umatnya bahwa janganlah kalian merasa malu meski sedekah hanya dengan memberi sedikit, karena yang sedikit itu apabila kita tidak memberi, tidak bersedekah sama sekali, maka yang sedikit itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Ketika kita malu, ketika kita punya harta sedikit atau suatu makanan sedikit, tapi kita malu untuk berbagi kepada orang lain, dan akhirnya kita tidak berbagi dengan orang lain, maka itu adalah salah. Karena lebih baik kita bersedekah meskipun hanya dengan sedikit. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, maharnya bidadari adalah dengan segenggam kurma dan sepotong roti. Allah Subhanahu wa taala begitu maha kaya, begitu maha luar biasa kepada hamba-hambanya, begitu sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ingin melakukan kebaikan sekecil apapun, hingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu kebaikannya. Dan bersedekah juga dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ketika bersedekah itu menutup 70 keburukan. Keburukan apa? Keburukan apa saja? Bisa keburukan sakit, kecelakaan, atau apapun itu macamnya keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan kepada kita bahwa barang siapa yang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup 70 pintu keburukan bagi kita semua. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, asadiqu taradad bala wa tutawilu umur. Sedekah itu akan menolak segala bencana dan akan memanjangkan umur kita. Maka dari itu, kita jangan pernah rugi untuk bersedekah. Kita jangan pernah rugi untuk berbagi dengan orang lain. Ada sebuah cerita. Siap dengerin cerita enggak? Ya. Ada sebuah cerita. Pada zaman
Nabi Sulaiman alaihi salam, ada seorang kepala keluarga atau seorang lelaki yang di halaman rumahnya itu memiliki pohon yang sangat besar. Siapa yang memiliki pohon yang sangat besar? Siapa? Siapa yang memiliki pohon yang sangat besar? Memperhatikan gak? Siapa? Seorang lelaki. Anak ulangi. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada seorang kepala keluarga yang tentunya pasti seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki memiliki pohon yang sangat besar di halaman rumahnya. Dan di pohon itu banyak sekali sangkar-sangkar burung. Dan kebetulan pada saat itu sang induk burung itu memiliki anak-anak yang baru menetas. Dan pada suatu hari seorang istri dari lelaki tersebut memerintahkan kepada suaminya, "Wahai suamiku, ambillah beberapa anak burung yang ada di atas pohon kita untuk makan kita dan anak kita nanti." Karena keadaan dahulu dan sekarang itu berbeda. Akhirnya suami itu pun mengambil anak-anak burung itu, dan akhirnya sang induk burung yang diambil itu mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya, yaitu diambil anaknya oleh lelaki tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil lelaki itu dan memarahi, menegur lelaki tersebut untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan lelaki itu menjawab, "Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini, apalagi seperti kesalahanku yang sama pada saat ini." Dan akhirnya di hari berikutnya sang istri pun memerintahkan kembali kepada suaminya untuk mengambil anak burung tersebut. Dan seorang lelaki itu berkata, "Aku sudah berjanji kepada Nabi Sulaiman, aku tidak akan pernah mengulangi lagi. Aku tidak akan mengambil lagi burung-burung yang ada di atas pohon kita." Lalu istrinya menjawab, "Apakah kamu yakin? Apakah itu akan merugikanmu? Apakah Nabi Sulaiman akan mengusirmu, atau anak burung-burung itu akan diusir oleh Nabi Sulaiman?" Padahal Nabi Sulaiman sangat sibuk dengan urusan kerajaannya di sana. Lalu suami itu pun menuruti kata istrinya, karena semakin didesak oleh istrinya. Akhirnya lelaki itu pun kembali mengambil anak burung. Sang induk pun kembali lagi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dan mengadukan semuanya. Nabi Sulaiman pun marah kepada lelaki tersebut karena ia mengulangi kesalahannya lagi. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil dua setan. Setan yang pertama dari timur dan setan yang kedua yaitu dari barat. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kedua setan tersebut, "Wahai setan, tinggallah kalian di atas pohon itu. Apabila lelaki itu kembali mengambil anak burung tersebut, maka lemparkanlah lelaki itu dari atas pohon dengan apapun caranya." Akhirnya kedua setan itu pun pergi dan diam di pohon yang ada burungnya. Setelah itu istri dari suami tadi memerintahkan kembali kepada suaminya untuk mengambil burung tersebut, anak burung. Kemudian ketika lelaki itu akan naik ke pohon yang tadi yang banyak sangkar burungnya, dia melihat ada seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu istrinya berkata kepada pengemis itu, "Aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk diberikan kepadamu. Untuk aku pun aku tidak punya, apalagi aku memberi untukmu." Akhirnya sang lelaki tadi merasa iba kepada pengemis yang tadi mengetuk pintu rumahnya. Akhirnya lelaki itu turun ke bawah, turun dan masuk ke dalam rumahnya, dan ia menemukan sedikit makanan, lalu ia berikan kepada pengemis yang tadi. Setelah ia memberikan makanan kepada pengemis tersebut, dan akhirnya pengemis itu pun merasa senang.
Dan ketika ia akan naik ke pohon tersebut, kemudian ia berhasil mengambil anak burung tersebut. Mengapa berhasil? Karena tadi sudah ada setan yang menjaga pohon tersebut. Lalu induk burung tersebut pun kembali kepada Nabi Sulaiman untuk menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Dan Nabi Sulaiman pun murka, marah kepada kedua setan yang ditugaskan tadi. Wahai setan, kamu telah mendurhakai aku. Kalian berdua mendurhakai aku, menyakiti hati aku, dan kalian berdua tidak mengetahui segala perintah aku. Lalu setan pun menjelaskan, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya kami sangat mematuhimu, kami sangat menghormatimu. Namun entah, kami pun tidak tahu. Ketika lelaki itu naik ke atas pohon, ketika kami ingin melemparkannya dari atas pohon, tiba-tiba ada seorang pengemis datang ke rumahnya. Lalu dia tidak melanjutkan naik ke atas pohon, malah turun dan memberi makanan kepada si pengemis yang tadi. Dan ketika ketika lelaki itu naik kembali, kemudian ketika aku ingin melemparkannya dari atas pohon, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat untuk menyelamatkan lelaki itu dan melemparkan aku kena di atas teriknya matahari dan melemparkan temanku juga di bawah terbenamnya matahari. Itu adalah salah satu contoh bahwa sedekah itu bisa menolak bencana. Dan ada keutamaan bagi orang-orang yang bersedekah, yang memiliki hati ingin berbagi dengan sesamanya, khususnya di bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan bagi orang yang mencintai sedekah. Namun di sini pada sore hari ini Ana akan menjelaskan hanya beberapa saja. Keutamaan yang pertama, keutamaan bagi orang yang mencintai sedekah khususnya di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana saudara Nabi Muhammad SAW, sedekah itu akan mengampuni dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Begitupun kita, ketika kita cinta sedekah, ketika kita cinta berbagi dengan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api.